Aku sangat tahu, kalau hari ini aku tidak dapat bunga itu, besok aku akan dikirim ke ibu kota untuk menikah politik. Hari ini, biar Wanyun yang unjuk gigi gadis kecil ini, seumur hidupnya tidak pernah bahagia. Tenang saja, aku, tidak ada yang berani mengatur pernikahanmu. Wanyun anggun dan elegan berstatus tinggi pantas mendapat anggrek. Kata berstatus tinggi itu membuatku jadi bahan tertawaan semalaman. Beli semua jalur penerbangan Gangcheng sekarang juga, jangan biarkan dia pergi. Keesokan harinya, aku pergi ke ibu kota sendirian. Dia malah panik membeli semua jalur penerbangan Gangcheng. Orang-orang ini, memang aku sudah bilang, suruh mereka setidaknya memberimu satu bunga. Mereka berani tidak patuh pada perintahku. Huo Jingqi, kamu tahu tidak apa artinya pesta bunga hari ini? Xiao Yu aku. Ibu suruh aku datang hari ini agar dia bisa melihat sendiri. Aku tidak dapat satu bunga pun, hanya dengan membuatku benar-benar putus asa. Besok, aku akan rela dikirim ke ibu kota untuk menikah. Kemarin aku mohon padamu. Bagaimana? Aku bilang, aku hanya butuh 3 tahun. Asal kau bantu aku 3 tahun ini, setelah itu kau boleh menikahi siapapun, aku tidak akan ikut campur. Aku tahu. Kemarin kau berjanji akan melindungiku. Kenapa pas saat yang paling krusial kau berikan bunga itu ke orang lain? Persahabatan belasan tahun, menurutmu apa artinya? Wanyun kau kesana dulu makan sesuatu, aku dan Xiao Yu mau bicara berdua. Sudahlah, jangan marah, acara pertemuan sosialita seperti ini kau sudah biasakan, tapi Xiaowan berbeda, dia hanya mahasiswa miskin, seumur hidupnya cuma sekali ini, kesempatan bersinar, anggap saja kau bermurah hati. Aku berterima kasih padamu mewakilinya. Oke? Huo Jingqi, biasanya kau mau apapun terserah, aku tidak pernah melarangmu. Tapi kenapa harus hari ini? Kenapa tepat di hari yang menentukan nasibku ini kau mendorongku pergi? Sudah, dengar dulu, hari ini adalah wisuda Wanyun, setelah hari ini dia tidak bisa lagi menerima bantuanku, aku sudah janji padanya di hari terakhir ini memberinya kenangan yang tak terlupakan. Kenangan yang tak terlupakan? Ya, kenangan ini juga tak terlupakan bagiku, tapi semuanya sudah ditentukan. Jingqi, apa kau benar-benar tidak tahu arti pesta bunga hari ini? Kakak Cuyu, apa aku mengganggu rencanamu? Jangan salahkan Tuan Huo, ini semua salahku, akulah yang memintanya. Sudahlah, Xiao Yu. Bukankah itu hanya sekuntum bunga? Masalah sepele. Aku ganti dengan satu bunga untukmu. Ini. Menurutku, yang paling cocok untukmu adalah mawar. Bukankah itu hanya sekuntum anggrek? Sampai kamu mempermasalahkannya sebanyak ini? Kamu sekarang begini, sangat berbeda dengan sifatmu yang biasanya santai. Sama sekali tidak mirip. Benar, sangat mirip denganku. Anggrek melambangkan kesucian, menandakan istri yang dipilih oleh pewaris keluarga, kualitas yang seharusnya dimiliki. Dan mawar yang penuh gairah ini lebih seperti sindiran bagiku. Lihatlah, seorang anak haram. Biasanya dia mengikuti seperti Da Piao Liang, benar-benar bermimpi menikah ke keluarga Huo. Betul. Bukankah tadi Tuan Huo sudah bilang, Xiaowan lah yang berstatus mulia, bahkan seorang siswa miskin lebih baik darinya. Kak Cuyu maaf, sungguh. Biasanya kamu terbiasa dengan status tinggimu. Semua hal baik selalu untukmu. Karena itulah aku jadi tergiur. Ingin bersaing dengan Tuan Huo untuk perlakuan khusus semalaman. Sungguh tidak menyangka akan jadi begini. Aku berstatus tinggi? Aku, seorang anak haram, biasanya bagaimana keluargaku memandangku? Huo Jingqi, kamu tidak mengerti. Sudah, jangan ungkit masa lalu di sini. Lagi pula semuanya sudah begini. Malam ini, biarkan dia bersenang-senang. Nikmati saja sepuasnya. Aku akan mengantarnya ganti baju dulu. Jika kamu merasa tidak tertarik, kamu bisa pulang duluan. Pulang? Di mana aku punya rumah? Wanginya, Nona Chu. Kenapa ekspresimu seperti itu? Bukankah Tuan Huo sudah tidak menginginkanmu? Sejujurnya, malam ini Tuan Huo menyuruhku memberikan sekuntum bunga untuk menyelamatkan muka. Aku sama sekali tidak mendengarkannya. Aku sudah lama bilang jangan terus menjilatnya. Kemari, jilat aku, kamu tidak mau dengar. Lihat sekarang bagaimana. Tidak mendapat bunga di depan umum. Memalukan, kan? Huo Jingqi dia tahu Li Ping selalu berniat jahat padaku. Tetapi
tetapi dia malah menyerahkan tugas memberikan bunga kepadanya. Aku hanya butuh 3 tahun. Asal bisa bertahan 3 tahun ini, aku akan punya kekuatan untuk lepas dari belenggu keluarga Chu. Tapi istri pertama justru menganggapku mengganggu, bahkan kesempatan untuk bernapas ini tidak mau memberikannya padaku. Begitu terburu-buru ingin membuangku. Chuyu, jangan tidak tahu diri. Kalau tidak karena wajahmu yang memukau seluruh kota, hanya dengan dirimu, status anak haram yang tidak bisa tampil di depan umum, aku bisa mempermainkanmu sesukaku. Li Ping, kau anggap kata-kataku angin lalu, ya? Apa aku sudah memperingatkanmu? Jangan sentuh orangku. Tuan Huo, sungguh angkuh. Tapi tadi di atas panggung, bukankah kau sudah memilih Xiewan, mahasiswa miskin itu? Kenapa? Chuyu ini, kau masih mau mempertahankannya? Terus menjaganya seperti barang berharga. Urusan pribadiku kau berani ikut campur? Baik, kau memang hebat. Seorang anak haram. Lihat sampai kapan kau bisa melindunginya. Tadi saat dia menyentuhmu, kenapa kau tidak melawan? Kau hanya berdiri di sini membiarkannya mengganggumu? Bagaimana cara melawan? Bukankah ini yang kau perintahkan sendiri? Chuyu, kau harus sadar, di acara hari ini, aku berjanji akan melindungimu, tapi itu tidak berarti aku harus seperti bayangan, hanya bisa di sisimu, tidak pergi kemanapun. Tapi kau tahu betul, arti dari acara pemberian bunga ini bagiku. Aku ingin minum sedikit alkohol. Boleh? Baik. Hari ini kau adalah bintangnya. Kau bisa melakukan apa saja. Sudah. Ada urusan bicarakan besok saja. Besok aku ke rumahmu mencarimu. Tunggu aku. Besok, kau hanya bisa mencariku ke ibu kota. Nona Chu, kau sudah memiliki segalanya. Lahir dari keluarga terhormat, hidup mewah. Apakah bahkan kehormatan kecil ini harus kau rebut dari tanganku? Sungguh ironis. Dulu jika bukan aku yang membantu Huo Jingqi memilihnya dari sekumpulan gadis itu, dia mungkin masih di restoran mana mencuci piring. Kau tumbuh dalam kemewahan. Apa yang tidak kau miliki? Tapi aku hanyalah siswa miskin yang dibantu. Aku hanya ingin perlindungan Tuan Huo malam ini. Baginya itu hanya hal sepele. Bagimu itu lebih kecil lagi. Berani-beraninya kau mempermasalahkannya? Hidup mewah, Xiewan. Kau pikir aku lebih baik darimu? Keluarga Qin di ibu kota. Kudengar tuan muda itu kejam. Siapapun yang menyinggungnya tidak akan berakhir baik. Keluarga Chu ingin menjalin hubungan tapi tidak tega pada putri kandung mereka, jadi mendorongku ke dalam lubang api. Coba tebak, apakah Tuan Huo tahu di balik acara pemberian bunga hari ini makna sebenarnya? Aku bukan orang yang suka merenung. Karena tidak ada jalan mundur, maka aku harus bertahan. Huo Jingqi, aku tanya sekali lagi. Apa kau tahu arti acara bunga hari ini? Tahu. Bukankah itu hanya perjodohan? Hanya formalitas saja. Jangan berpikir terlalu serius. Di kalangan keluarga kaya selama ini, istri siapa yang masih harus yang memberi bunga dulu? Dia ternyata tahu. Dia tahu ini acara perjodohan, tapi tetap memberikan bunga kepada orang lain. Tenang saja. Nanti, aku akan bicara dengan keluarga Chu. Aku ada di sini. Tidak akan ada yang bisa menikahkanmu. Kalau begitu, bisakah kamu sekarang pergi minta bunga itu kembali dari Xiewan? Aku hanya mau bawa pulang semalam, untuk diperlihatkan kepada nyonya besar, besok pagi akan dikembalikan, boleh? Jangan, deh. Sudah diberikan. Bagaimana kalau aku beli satu dan antarkan? Kamu jangan berebut dengan Wan-Wan. Itu anggrek emas yang dibuat khusus. Hanya ada satu di seluruh Gangcheng. Tidak bisa ditiru sama sekali. Huo Jingqi, apa yang sebenarnya kamu mau? Kamu tahu aku tidak akan mengganggumu. Aku sudah bilang padamu sejak dulu, aku punya orang yang kusukai. Aku hanya ingin kamu membantuku bertahan 3 tahun ini. Setelah 3 tahun, aku akan benar-benar memberimu kebebasan. Kenapa kamu harus pada saat seperti ini mempermalukanku di depan umum?
Orang yang kamu sukai lagi. Cuyu. Apa kamu belum sadar posisimu? Selain aku, Huo Jingqi, siapa di seluruh Gangcheng yang berani menerimamu? Kamu hanya boleh menyukaiku seumur hidupmu. Jangan lupa, semua orang di Gangcheng tahu kamu. Kamu Cuyu hanyalah yang mengikutiku dari belakang. Ekor kecil. Ekor, penjilat, ya? Selama ini aku merendah sampai ke debu, menyingkirkan semua harga diri untuk menyenangkanmu. Hanya untuk di keluarga Chu, tempat yang kejam itu, mendapatkan sedikit ruang untuk bertahan hidup. Mendengar dua kata itu dari mulutmu benar-benar membuatku mual. Kak Cuyu, jangan marah sama Tuan Huo. Ya, ini semua salahku. Aku tidak seharusnya muncul. Cuyu. Hanya satu malam ini. Bisakah kamu jangan keras kepala seperti ini? Wan biasanya menderita banyak. Setelah malam ini, dia akan kembali ke kehidupan yang biasa dan sederhana miliknya. Kamu bahkan tidak bisa mentolerirnya untuk satu malam ini. Kembali ke kehidupan biasa. Huo Jingqi, kamu terlalu naif. Tatapan Xie Wan seperti ini, tidak seperti berniat melepaskan begitu saja. Orang yang mengincar kekayaan besar ini, Terima kalah. Aku sudah tahu hasil pesta bunga. Karena Huo Jingqi tidak memilihmu, besok pagi kamu berangkat ke Jingcheng. Nanti di sana hidup atau mati sepenuhnya tergantung pada nasibmu sendiri. aku akan kembali. Tergantung kemampuanmu. Keluarga Chu telah membesarkanmu 18 tahun. Sekarang, saatnya kamu membalas. Pergi ke ibu kota, perjodohan sudah diatur. Berangkatlah besok pagi. Di rumah ini, memang tidak ada satupun milikku. Bahkan tiket pesawat untuk berangkat besok, aku harus membelinya sendiri. Kalau aku jadi kamu, hari ini, aku mati pun tidak akan datang ke acara bunga itu, memalukan. Seorang anak haram, sok penting benar. Ibu pesan khusus padaku, untuk mengawasimu di sini. Kamu tidak boleh membawa barang berharga apapun dari rumah ini. Jelas? Termasuk gaun yang kamu pakai, harus kamu lepas dan tinggalkan. Ibu bilang, selama ini, kamu sudah menikmati fasilitas keluarga Chu. Sisanya, terserah bagaimana kamu berjuang. Oh ya, ibu juga minta aku menyampaikan, Tuan Qin di ibu kota, katanya sudah punya gebetan. Di sana, semoga beruntung. Nona Chu, selamat menikmati perjalanan. Setelah pergi ini, aku tidak akan lagi menjadi anak haram yang bisa dipermainkan. Gangcheng, selamat tinggal. Ada apa? Ini mau lepas landas. Kok berhenti? Lihat, itu mobil pemandu bandara. Kenapa landasannya ditutup? Mohon maaf, pengumuman darurat. Grup Huo mencari seseorang, telah membeli semua rute penerbangan dari Gangcheng hari ini. Pesawat ini harus segera kembali, harap kerjasama. Keluarga Huo, berani-beraninya keluarga Huo membeli semua rute. Mereka pikir Gangcheng milik mereka. Huo Jingqi, apa kau gila? Tuan Huo, dia tidak di sini. Dari tadi, Di mana ransel lusuhnya? Yang setiap hari dia bawa? Tas robek-robek itu? Tidak lihat. Nona 9. Pagi-pagi sudah pergi dengan tas itu, tanpa menoleh. kemana dia pergi? Nyonya besar bilang, pasti ke ibu kota, keluarga Qin. Tiket pesawatnya dia bayar sendiri. Ibu kota. Dia rela bayar sendiri dan pergi tanpa apa-apa, hanya untuk menikah dengan Qin Yuanzhou di sana. Kalian tega membiarkannya pergi? Berani-beraninya kalian? Memaksanya menikah? Tuan Huo, dia sendiri yang mau pergi. Dia melempar gaun dan perhiasan ke piring, bahkan tidak melirik. Dia tidak mengambil gaunnya. Perhiasannya? Gelang pertunangan yang kuberikan padanya? Semua ada. Bahkan kotaknya tidak dibuka. Itu perhiasan favoritnya. Dia benar-benar tidak menginginkan satupun. Cuyu, kamu benar-benar
Memutuskan hubungan denganku dengan bersih. Nomor yang Anda hubungi telah dimatikan. Sampaikan perintah ini. Gunakan semua koneksi keluarga Huo. Blokir semua rute penerbangan ke Kuangang. Pesawat manapun yang menuju ke ibu kota. Semua harus dicegat dan diputar balik. Siapapun yang membiarkannya pergi, akan kuhabisi nyawanya. Siap. Membeli seluruh rute. Huo Jingqi, kamu masih saja sombong. Kau pikir dengan uang dan kekuasaanmu, kau bisa memotong semua jalanku? Apakah aku harus kembali dan mengakui kekalahan, atau terus maju? Sudahlah. Makan mie dulu. Chuyu, Huo sekarang memberikan itikat yang cukup besar. Mereka masih berminat. Berminat? Mereka merasa kehilangan pengikut setiaku, mempermalukan Tuan Muda Huo, jadi mereka buru-buru mencariku. Untuk memulihkan martabatnya, seluruh keluarga Chu. Semuanya licik, Huo Jingqi bilang memanjakanku. Tapi saat reputasinya hancur, dia akan jadi yang pertama mendorongku keluar, menjadi tameng. Kembali dan terus. Menjadi anak haram yang dipermalukan di depan umum, mungkin masih ada peluang di depan. Tapi aku tidak akan menoleh ke belakang. Semua orang, angkat kepala. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku, hadapkan wajahmu. Bukan ini. Di mana dia? Sudah ketahuan jejaknya? Tuan Muda, pengawasan di sini ada titik buta. Kami sedang memeriksa satu persatu. Chuyu, kamu di mana sih? Angkat telepon dong, Chuyu. Angkat telepon. Sial. Tuan Muda. Pintu boarding, ruang VIP, bahkan toilet wanita. Sudah kami periksa semua. Tidak menemukan Nona Chu. Dari pihak maskapai. Nona Chu memang sudah check-in. Tapi, tadi, arus penumpang turun dari pesawat yang kembali sangat kacau. Kami gagal mencegatnya. Lanjutkan penggeledahan di bandara, sampai menemukan Chuyu. Huo Jingqi, apa kau kasihan padaku? Atau kasihan pada dirimu sendiri? Nafsu kontrolmu yang tertantang. Kau ingin mencegatku di rute ke ibu kota, Huo Jingqi. Kau pikir aku sebodoh itu untuk masuk ke perangkap sendiri? Tindakan media setempat selalu lebih cepat dari polisi. Ya ampun, lihat surat permintaan maaf dari maskapai yang baru dirilis. Keluarga Huo benar-benar menanggung kerugian hari ini sepenuhnya. Demi mengejar satu orang, membeli seluruh rute penerbangan, lebih gila dari sinetron. Kalau ada pria yang mau repot-repot untukku sampai segitunya, aku langsung setuju tanpa berpikir, nyawa pun kuberikan. Apa yang kamu tahu? Kamu berani menginginkan cinta seperti itu, nyawa diberikan padamu. Menurutku dia menginginkan nyawa wanita itu. Apa maksudnya? Tuan Huo bukankah tadi malam di acara pemberian bunga, dia tampil memukau? Bukankah dia mengejar kekasih hatinya? Sayang, Tuan Huo mengabaikan teman masa kecilnya, putri keluarga Chu, dan di depan umum memberikan anggrek yang melambangkan perjodohan itu kepada seorang mahasiswa penerima beasiswa. Menurut tebakanku, kemungkinan besar dia telah ditipu oleh Siewan itu. Dengan kepolosan bunga putih kecil itu, dia dibodohi. Menurut tebakanku, Tidak memilih putri keluarga kaya, memilih mahasiswa penerima beasiswa. Kalau begitu, hari ini dia membeli seluruh rute penerbangan, apakah dia menyesal? Makan saja, masih bisa mendengar gosip tentang diriku sendiri. Gang Cheng benar-benar tidak punya rahasia. menyesal, menurutku, dia ingin menangkap kembali putri yang melarikan diri itu. Tapi menurut tebakanku, Tuan Huo sama sekali tidak tahu bahwa memberikan bunga itu berarti menyatakan cinta. Tuan muda yang dimanja seperti dia paling mungkin mengira itu hanya upacara beasiswa biasa. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Dia hanya berpikir tidak peduli bagaimana dia menginjak-injakku, aku akan seperti anjing tetap di tempat menunggunya. Ya ampun, kamu hebat sekali. Rahasia keluarga kaya seperti ini kamu tahu begitu detail. Apa ini? Biasa saja. Acara pemberian bunga kemarin kebetulan aku juga ada di daftar undangan. Melihat langsung Tuan Huo memberikan anggrek itu. Ternyata di sini bertemu dengan orang yang ada di acara tadi malam.
Sudah pasti di lingkaran ini, para putri keluarga ternama yang terkenal pasti aku kenal semua. Sepertinya ini hanya seorang yang berjuang keras untuk mendapatkan tiket masuk pinggiran. Benarkah? Aku iri padamu. Itu adalah acara pemberian bunga keluarga Huo. Orang biasa bahkan tidak tahu di mana pintu gerbangnya, kan? Apa yang perlu diirikan? Keluargaku di lingkaran Gangcheng setidaknya punya koneksi. Menerima undangan level seperti ini adalah pergaulan sosial yang normal. Kamu yang tidak berpengalaman yang menganggap ini berita besar. Karena kamu melihat langsung, cepat ceritakan padaku tentang yang konon dipermalukan di depan umum oleh Tuan Huo, gadis kaya itu, anak haram keluarga Chu itu, seperti apa rupanya? Kau bilang Cuyu itu. Penampilannya memang sempurna, cukup cantik di antara para sosialita itu. Dia juga termasuk wanita cantik yang menonjol. Pantasan Huo Xiao bertahun-tahun ini selalu membawanya kemana-mana. Ternyata hanya karena wajahnya. Apa gunanya hanya melihat wajah? Semua orang kemarin bingung. Kenapa dia menolak wanita cantik setingkat ini tidak dia inginkan. Malah memberikan anggrek simbol status itu kepada seorang mahasiswa penerima beasiswa. Kalau dipikir-pikir, jadi paham. Di dalam lingkaran itu statuslah yang menjadi kunci masuk. Sekecantik apapun wanita dari keluarga Chu pada akhirnya hanyalah anak haram yang tidak boleh terlihat di publik. Dibandingkan dengan kami, putri sah dari keluarga resmi sama sekali tidak bisa dibandingkan. Label anak haram ini, kalian mau menempelkannya padaku seumur hidup? Orang ini pilek. Menurutku sih, aksi Huo Xiao tadi malam. Sebenarnya dia sudah bosan. Anak haram itu setiap hari seperti anjing penjilat, mengikuti dia di belakang. Siapa yang tidak bosan? Siapa tahu suatu hari, Huo Xiao sadar menyadari tipeku lebih baik. Mungkin juga. Lagi pula aku benar-benar di rumah, putri yang dimanjakan di telapak tangan, baik dari garis keturunan maupun status keluarga. 100 kali lebih baik dari anak liar itu. Huo Jingqi, jika benar memilih putri manja seperti ini, maka seleranya benar-benar hancur total. Makanya orang harus tahu diri. Sekecantik apapun anak haram itu, tanpa status yang mendukung, di mata Huo Xiao hanyalah mainan penghilang kebosanan. Tunggu besok, aku minta seseorang memperkenalkanku. Huo Xiao akan melihat apa itu wanita terhormat sejati. Kakao. Ada apa? Kalian kenal? Cantik sekali. Kakao bukan Cuyu itu. Huo Xiao di luar membawa begitu banyak orang. Dia mencari kamu, kenapa kamu di sini? Kamu berpakaian seperti ini. SE. Astaga, siapa yang kau bilang tadi? Itu Cuyu. Anak haram itu? Itu dia. Bagaimana dia bisa? Bagaimana mungkin dia lebih daripada di foto? Tadi kau bilang dia tidak sebaik dirimu. Kau juga tidak bilang dia secantik ini. Dengan wajah itu. Bahkan jika dia rumput liar, Huo Xiao pasti akan mencabutnya seperti orang gila. Kamu pasti tidak punya kesempatan. Jangan bermimpi. Perhatian para penumpang penerbangan SSSSSS karena urusan mendesak grup Huo dibatalkan sementara. Atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan, keluarga Huo akan memberikan kompensasi penuh. Silakan para penumpang pergi ke counter check-in untuk mengurus. Bahkan rute ke Shoujing pun sudah dibeli. Huo Jingqi, kamu benar-benar punya koneksi yang luar biasa. Masuk itu adalah Huo Jingqi jaring laba-laba yang ditenun sendiri. Keluar atau rawa pemakan manusia dari keluarga Chu. Kemana lagi aku bisa pergi? Halo, siapa ini? Qin Yuanzhou. Maaf, aku... Aku tahu, jangan khawatir. Orang yang menjemputmu sudah di bandara, mereka akan mengantarmu ke sini. Baik. Nyonya kami datang menjemput Anda. Maaf, merepotkan Anda. Silakan ikut kami. Cuyo,
Kamu benar-benar berani pergi. Cuyu, ikut aku. Kamu pikir keluarga Qin adalah tempat yang baik? Aku sudah membeli semua rute penerbangan. Kamu masih ingin lari? Ikut aku pulang sekarang juga. Ikut aku, kau dengar. Lihat, putra mahkota Huo menculik orang pesawat itu dari pihak mana? Berani adu keras? Tuan Huo, aku diperintahkan untuk menjemput nyonya kami pulang. Di ibu kota sudah disiapkan jamuan sambutan. Mohon Tuan Huo membiarkannya pergi, lepaskan dia. Nyonya, siapa yang memberi kalian keberanian memanggilnya begitu? Ini, Gang Cheng. Belum keluar dari wilayah? Gang Cheng, kupikir hari ini, siapa yang berani di depan mataku membawa pergi orang milikku, Huo Jingqi? Cuyu, kamu gila. Keluargamu memaksamu menikah politik. Hal seperti ini? Kenapa kamu tidak mengatakan sepatah kata pun padaku? Sudah berapa kali aku bilang, tadi malam, sebelum acara pemberian bunga, sudah berapa kali aku memohon padamu. Tapi perhatianmu sepenuhnya pada Xiewan, sepatunya kotor, kamu kasihan. Dia ingin minum, kamu temani Jingqi, bahkan jika aku mati di depanmu saat itu, kamu mungkin hanya akan merasa aku mengganggu kesenangannya. Kukira itu hanya taktik biasa keluarga Chu, kukira aku bisa mengatasinya. Jingqi, kamu melindungiku selama bertahun-tahun, di meja pemakan manusia itu memberiku secuil nasi untuk dimakan. Aku sangat berterima kasih, sungguh, sampai pada titik ini, hanya salah takdir. Apa maksudmu tidak menyalahkan siapa-siapa? Bukankah itu hanya pernikahan politik? Bukankah demi bisnis kacau keluarga Chu itu? Jika kamu tidak menyalahkanku, ikut aku pulang. Aku akan ke keluarga Chu sekarang. Di depan semua orang Gang Cheng, bilang pada mereka, aku menikahimu. Jika kau mengatakan itu tadi malam, mungkin. Tuan Huo, maaf. Izin menyela kami, waktu yang Tuan Qin berikan kepada keluarga Chu untuk menjemput sudah habis. 1 detik lagi adalah tidak hormat kepada keluarga Qin. Hari ini nyonya muda harus pulang bersama kami. Tolong lepaskan. Cuyu, asal kau menggeleng. Asal kau bilang tidak mau pergi. Bahkan jika keluarga Qin membawa kapal induk hari ini, aku bisa melindungimu. Jingqi, lepaskanlah. Cuyu, apa sih yang kau keras kepala? Asal kau kembali denganku. Semua yang tadi kukatakan masih berlaku. Aku akan membawamu kembali ke keluarga Huo sekarang juga. Sudah kukatakan berkali-kali, yang aku inginkan selalu hanya bersamamu menyelesaikan perjanjian 3 tahun itu. Aku sudah punya orang yang kusukai. Dari awal, sampai akhir tidak pernah benar-benar ingin menikahimu. Lagi-lagi kata itu. Cuyu, kau sejak kecil terkurung di kandang keluarga Chu itu, di sisimu, selain aku, siapa lagi? Mana ada orang yang kau sukai? Aku tahu. Biasanya aku bilang, kau, ekor kecilku, membuatmu tidak senang. Kau sedang membalas dendam. Kepadaku, benar, kan? Jangan keras kepala. Aku mohon jangan buat aku marah dengan kata-kata seperti itu. Kembalilah bersamaku. Apapun keluhanmu, kita bicarakan di rumah. Oke. Tapi Jingqi, tadi malam di acara pemberian bunga, saat kau melepaskan tanganku demi Xiewan anggrek yang melambangkan istri saat kau sendiri memberikannya padanya. Kami sudah ditakdirkan, tidak bisa lagi bersama Jingqi. Acara pemberian bunga. Tadi malam, seluruh lingkungan gang melihatnya, istrimu adalah Xiewan, semua media mengawasi. Semoga kalian baik-baik saja ke depannya. Siapa yang mau menikahi seorang mahasiswa bantuan Cuyu? Kau bercanda apa? Aku, Huo Jingqi, lebih baik menikahi orang tidak tahu terima kasih sepertimu, pasti tidak akan menikahinya. Apa dia ini? Bahkan, saat ini kau masih merasa bisa seenaknya menginjak harga diri orang lain. Di matamu aku Xiewan hanyalah barang yang bisa kau pilih, sesuka hati benda yang bisa diatur posisinya. Kepala pelayan Qin, ayo kita pergi. Baik. Cuyu, kamu berhenti. Kamu pikir kota ibu itu tempat apa? Itu keluarga Qin yang kejam. Pikirkan baik-baik. Setelah keluar dari kota Gang jauh dari aku, Huo Jingqi tidak akan ada lagi yang melindungimu sepertiku, kamu akan mati di sana. Aku tanya sekali lagi, apa kamu benar-benar tidak mau menikah denganku? Hari ini, begitu kamu melangkah masuk ke pintu kabin itu pergi, jangan menyesal, seumur hidup aku tidak akan memberimu kesempatan untuk kembali. Nyonya muda, maaf mengganggu Anda. Di kabin belakang ada kamar mandi khusus.
Di dalam sudah tersedia air panas. Anda bisa ke sana untuk mandi dulu. Kehujanan dingin bisa membuat sakit. Tuan muda secara khusus memerintahkan harus menjaga kesehatan Anda. Terima kasih. Pantas saja keluarga kaya raya di ibu kota. Kendaraan pribadi sekelas ini seluruh keluarga Chu pun tidak punya. Merah muda ini, bagaimanapun tidak seperti orang yang kejam itu selera Qin Yuanzhou. Qin Yuanzhou, apa sih yang kamu rencanakan? Tuan pelayan, saya ingin bertanya. Pesawat ini apakah ini yang biasa digunakan Tuan Qin? Nyonya muda, pesawat ini bukan yang biasa digunakan Tuan Qin. Tetapi setelah dia mendengar berita perjodohan khusus dibelikan untuk Anda. Khusus dibelikan untukku. Ya, semua dekorasi dan warna di dalam kabin, semua ditentukan sendiri oleh Tuan muda. Sepenuhnya dibuat sesuai selera Anda. Bahkan bahan dari selimut ini juga, Tuan muda mengunjungi 3 bengkel terbaik, dipilih sendiri, sutra alami paling nyaman. Gila, dia dengan mudah memberikannya kepada calon perjodohan yang belum pernah bertemu, tapi di keluarga Chu sudah tersebar luas katanya. Iblis dari keluarga Qin ini di dalam hati menyembunyikan kekasih yang tak bisa didapat. Dia membuat persiapan sebesar, ini untukku. Sebenarnya, untuk siapa sandiwara ini? Waktu penerbangan dari kota Gang ke ibu kota masih lama. Tuan muda berpesan, Anda kelelahan semalam di pesta bunga, suruh Anda istirahat sebentar. Udara di ibu kota kering, tidak selembab kota Gang. Jadi kami menyiapkan untuk Anda sistem pelembab khusus. 18 tahun di keluarga Chu, tidak pernah ada yang peduli dengan perasaanku, yang kupelajari hanya membaca ekspresi, hanya hidup dengan melihat raut muka orang lain. Terima kasih. Nyonya muda, istirahatlah dulu, saya di ruang sebelah. Jika ada keperluan, Anda bisa tekan bel kapan saja. Huo Jingqi, benar, Xiang Jing bukan Gang Cheng, di sini tidak ada yang melindungiku. Jika Qin Yuanzhou menikahiku demi kepentingan keluarga baru menikahiku, maka aku harus sebelum dia bosan mengumpulkan cukup modal untuk mundur dengan aman. Ini ternyata hanya perkebunan pribadi keluarga Qin. Tuan Qin. Ibu kota tidak seperti Gang Cheng, anginnya keras. Dingin? Tuan Qin, mari kita bicara terus terang. Aku tahu kau selalu memiliki seseorang di hatimu. Menikahiku kali ini hanya karena terpaksa perjodohan keluarga. Tenang saja, aku tahu diri, aku hanya butuh 3 tahun. Selama 3 tahun ini aku akan menjalankan tugas dengan baik, bekerja sama denganmu. Berperan sebagai Nyonya Qin tidak akan mengganggu kekasihmu. Setelah 3 tahun aku akan pergi dengan sukarela, tidak akan membuatmu dan orang yang benar-benar kau cintai terpisah terlalu lama. Kekasih? Masih harus menandatangani kontrak 3 tahun? Ya, Tuan Qin, selama 3 tahun ini, aku akan menjalankan dengan sempurna semua tugas sebagai Nyonya Qin, tidak akan ikut campur urusan pribadimu, apalagi mengganggu kekasihmu itu. Begitu 3 tahun tiba, kita segera berpisah. Kau bisa tenang, aku tidak akan membawamu harta keluarga Qin sedikit pun semua. Ketentuan, kita bisa tanda tangan perjanjian sekarang, buat surat perjanjian. Tuan Qin, kau.
Siapa bilang aku ingin berpisah denganmu serapi ini, Nyonya? Tadi di pesawat bukankah kau cukup berani? Kenapa sekarang tidak berani menatapku? Ingat di sini, bagiku tidak ada 3 tahun tidak ada perjanjian. Semua milikku. Adalah milikmu, Nyonya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kabar dari Gang Cheng Qin Yuanzhou adalah orang yang tegas dan Raja Iblis yang dingin dan tidak berperasaan. Tapi tatapannya tadi jelas lembut, luar biasa. Dia sedang pura-pura untuk siapa? Barang-barang ini. Tuan Qin, aku tahu, keluarga Chu sekarang tidak ada gunanya bagimu. Ini rencana bisnisku, tolong lihat. Aku ingin meminjam modal awal darimu, tenang saja, aku akan membayar dengan bunga tertinggi bank dicicil kepadamu. Setiap sen akan tercatat dalam perjanjian. Kamu sangat kekurangan uang. Mana mungkin tidak sulit, aku adalah anak perempuan Chu secara nama. Tapi hari ini aku datang ke keluarga Qin membawa tas ransel seharga belasan yuan. Di dalam tas, hanya ada 2 potong pakaian ganti di keluarga Chu. Aku bahkan lebih rendah dari pembantu. Bagi keluarga Qin, keluarga super kaya dengan status seperti ini, aku datang begitu saja dengan tangan kosong itu. Sungguh penghinaan bagi mereka dan aib. Keluarga Qin di ibu kota sudah menjadi kekuatan yang menguasai segalanya. Sama sekali tidak perlu bergantung pada pernikahan politik. Orang yang ingin meminta bantuan keluarga Qin bisa berbaris dari ibu kota sampai Gang Cheng. Tapi dia, mengapa memilih keluarga Chu memilihku? Ya, seperti yang kau lihat, aku memang tidak punya uang. Keluarga Chu tidak memberiku sepeser pun mahar, bahkan tiket pesawat ke sini aku beli sendiri. Tapi aku punya rencanaku, asal kau mau meminjamkanku modal awal ini, aku punya cara untuk mengembalikannya 2 kali lipat. Aku tidak perlu bantuan amalmu, aku hanya butuh sebuah titik tumpu. Tuan Qin. Kenapa perlu uang? Bagaimana aku lupa, di mata keluarga super kaya ini, wanita hanyalah vas bunga untuk pajangan. Mungkin di mata Qin Yuanzhou menjadi nyonya rumah keluarga Qin, sama sekali tidak perlu karier. Hanya perlu patuh di dalam sangkar. Menunggu dia memberi sedikit uang kasihan yang disebut uang saku sedekah. Tuan Qin, kurasa kau salah paham. Aku akui, sekarang aku tidak punya apa-apa. Tapi itu tidak berarti aku rela bergantung pada siapapun. Aku tidak rela seumur hidupku terbelenggu oleh keluarga Chu sebagai alat tawar. Aku lebih tidak rela menjadi seorang yang hanya minta uang ibu rumah tangga yang menghabiskan waktu di rumah. Hidup seperti itu, dan di keluarga Chu menjadi mainan yang bisa dibuang kapan saja. Apa bedanya? Aku punya rencana karierku sendiri. Aku datang ke ibu kota, bukan hanya untuk menghindari perjodohan. Aku juga ingin memanfaatkan kekuatan untuk membalas. Kalau bisa, aku ingin mengambil kembali dengan tanganku sendiri bagian yang seharusnya menjadi milikku dari keluarga Chu, bahkan lebih. Ambil kembali yang menjadi milikmu. Itu terlalu lambat. Ingat Chu Yu, mulai dari saat kamu melangkah masuk ke gerbang keluarga Qin, segala sesuatu di keluarga Qin, baik kekuasaan maupun kekayaan, semuanya milikmu. Ambillah. Ini kartu utama milikku. Tanpa batas. Kamu bisa menggunakannya sesukamu. Kartu ini cukup untuk membeli setengah dari keluarga Chu. Dia benar-benar ingin memanjakanku atau merasa dengan uang bisa membeli semua ambisiku. Dingin di matanya itu sebenarnya mewakili apa?
Apakah itu penghinaan terhadap keluarga Chu, atau kesadaran akan transaksi ini? Simpan saja. Di ibu kota, wajah Nyonya Qin lebih berharga daripada angka-angka ini. Apakah ini benar-benar kamar untukku? Kepala pelayan, ini untukku? Nyonya muda ini adalah ruangan dengan pencahayaan terbaik dan pemandangan paling luas di seluruh villa. Tuan muda secara khusus memerintahkan harus sesuai standar tertinggi untuk mewujudkan impian putri Anda. Ironis, aku menjadi orang tak terlihat di keluarga Chu selama 18 tahun, tinggal di sudut paling terpencil, menghadapi ekspresi istri pertama. Tapi di keluarga Qin yang terkenal kejam dan tidak berperasaan ini, aku untuk pertama kalinya diperlakukan seperti seorang putri. Chuyu, kamu sudah hebat ya. Huo Jingqi tadi malam hampir merobohkan bandara Gangcheng, pagi ini sudah ribut sampai ke depan pintu keluarga Chu. Dia sangat marah, seluruh Gangcheng tahu kamu kabur dengan pria tampan. Aku tanya sekali lagi, kenapa kamu tidak ikut kembali? Kamu tahu tidak tindakanmu sekarang itu mencari masalah? Huo Jingqi sudah menyampaikan pesannya kepadaku. Asal kamu mau menunduk, posisi nyonya muda keluarga Huo masih untukmu. Xiao Yu, dengar. Jangan mencari masalah di sana. Di samping Qin Yuanzhou, kamu hanya pindah dari satu kandang ke kandang lain, aku ini demi kebaikanmu. Tanpa perlindungan keluarga Chu, kamu bukan apa-apa. Paman, aku ini manusia, bukan hewan peliharaan yang bisa dipanggil. Berani ya. Kukira selama ini, kamu menahan diri sudah membuat dirimu menjadi alat balas dendam terhadap keluarga Chu, tampaknya aku melebih-lebihkanmu. Alat atau hewan peliharaan. Mulai hari ini, aku hidup untuk diriku sendiri. Kartu ini kuterima, tapi uang di dalamnya, aku tidak akan menyentuh 1 sen pun. Kurang? Ini surat utangku, aku ingin pinjam 1 juta dari keluarga Qin jangka waktu 3 tahun, aku akan bayar. 1 juta ini adalah batu loncatan terakhirku. Nyonya muda Qin, auranya semakin menonjol saja. Kalung safir ini hanya Anda yang bisa memakainya dengan anggun. Proyek yang Nyonya sebutkan sebelumnya tolong sampaikan kata baik kepada Tuan Qin. Kalau capek, istirahat saja aku di sini. Selama 3 tahun aku menjalankan tugas melakukan apa yang seharusnya dilakukan Nyonya muda Qin. Menemaninya ke setiap pesta palsu dengan tenang menerima kekaguman dan sanjungan. Di dunia gemerlap ini aku berperan sebagai vas bunga paling sempurna. Meskipun Qin Yuanzhou sangat memanjakan aku, meskipun dunia luar bilang aku dari burung pipit jadi phoenix, aku tak pernah lupa tugas dan posisiku. Bagi 1 juta itu masukkan ke rekening perusahaan lepas pantai. Aku ingin sebelum pasar tutup hari ini melihat grup Chu saham 3 anak perusahaan inti mengalami pergerakan 1 juta itu hanya pancingan. Aku akan menggunakannya untuk menggerakkan seluruh Kuangangcheng kekuatan yang tidak puas dengan keluarga Chu. Karena mereka menganggapku sebagai bidak yang dibuang, maka biarkan bidak ini menjadi api yang membakar seluruh keluarga Chu. Siapa yang membajak karyawan? Kepala Departemen Desain dan Direktur Keuangan ternyata di hari yang sama mengajukan surat pengunduran diri. Paman kakak kedua, untuk menutup lubang perusahaan sampai diam-diam menjual 3% saham yang dipegangnya. Sekarang di pasar, ada yang membeli dalam jumlah besar. Kakak kedua masih bodoh seperti dulu. Begitu kepentingannya dirugikan, yang pertama terpikir adalah menjual aset keluarga. Selama 3 tahun, di satu sisi di ibu kota aku menjadi nyonya muda Qin yang sempurna, di sisi lain memanfaatkan urusan keluarga Qin, diam-diam memutus semua jalur hidup keluarga Chu. SDM, sumber daya, saham akan aku kupas bersih sedikit demi sedikit. Semuanya sampah. Lebih dari 20 anak tidak ada satupun yang bisa menjaga perusahaan. Ayah kepentingan yang paling Anda hargai, sekarang ada di tanganku.
Aku, yang sudah 3 tahun bertarung di dunia bisnis, kukira hatiku sudah dingin sekali. Tapi setiap kali kulihat lampu yang sengaja dinyalakan untukku, aku selalu bisa merasakan rasa memiliki yang aneh. Kenapa belum tidur? Kau selalu menungguku. Kamu belum pulang, bagaimana aku bisa tidur? Kenapa pulang larut malam? Aku pergi menangani akuisisi perusahaan Chu. Kamu capek? Aku masak sendiri sup untukmu, sudah kuhangatkan terus. Masa 3 tahun sudah tiba. Seharusnya malam ini aku benar-benar pamit padanya. Seharusnya aku ucapkan kata itu, kita bercerai saja. Minum supnya dulu, kata-kata apapun bicarakan setelah selesai minum. Chu Yu, lihat aku. 3 tahun ini kamu seperti wanita yang bekerja keras mati-matian berjuang di medan bisnis, setiap sen, setiap saham semuanya kau hitung dengan sempurna. Kapan sebenarnya kau bisa benar-benar bergantung padaku sekali? Jangan selalu membuat dirimu begitu lelah, baik? Yuan Zhou, terima kasih untuk supnya sangat hangat. Tapi 3 tahun lalu kita sudah sepakat. Aku hanya memanfaatkan kekuatanmu, sekarang batas waktu 3 tahun sudah tiba. Kekuasaan atas grup Chu sudah di tanganku. Aku juga harus kembali ke posisiku yang semula, bukan? Kembali ke posisimu yang semula. Tempat yang penuh intrik keluarga Chu yang bahkan hubungan keluarga pun diberi harga. Kau pikir selama 3 tahun ini tindakanmu di kota Gang bisa menipu siapa? Kau suka keluarga Chu, atau kau tidak bisa melepaskan keluarga Chu yang memperlakukanmu sebagai pion? Setahuku paman mudamu, Chu Heng, selama 3 tahun ini memang memberimu banyak perlindungan yang disebut-sebut sangat baik padamu. Kau tahu segalanya. Aku tidak hanya tahu Chu Heng, aku juga tahu Huo Jingqi. Nai? Selama 3 tahun ini dia mencarimu diam-diam datang ke ibu kota 4 kali, setiap kali selalu berusaha melalui mitra bisnis keluarga Qin menghubungimu. Tapi kau tidak pernah menemuinya sekalipun. Chu Yu, kau menunggu dia memohon padamu, atau menunggu waktu yang lebih tepat untuk kembali? Karena kau tahu semuanya, maka kau harus mengerti. Antara aku dan paman muda tidak pernah ada ikatan keluarga, dia hanya memanfaatkanku. Memanfaatkanku sebagai pisau untuk membasmi rintangan di dalam keluarga sehingga bisa menduduki posisi tertinggi keluarga Chu. Itu transaksi kami masing-masing. Mendapatkan apa yang dibutuhkan. Adapun Huo Jingqi, dia sejak hari aku meninggalkan kota Gang sudah ditakdirkan berpisah jalur denganku, bahkan jika dia datang ke ibu kota 10.000 kali, bahkan jika dia berlutut di depan pintu keluarga Qin, kita tidak akan pernah bisa bersama lagi. Karena kamu sudah mendapatkan saham pengendali Chu. Karena kamu sudah menang. Lalu kenapa kamu masih harus kembali? Tinggal di ibu kota, tinggal di keluarga Qin, bukankah itu bagus? Karena itu adalah hakku, aku bersembunyi selama 3 tahun, bukan untuk di ibu kota menjadi Nyonya Qin yang dimanjakan. Sekarang aku punya modal yang cukup, saatnya kembali. Mengambil kembali apa yang menjadi milikku dengan tanganku sendiri. 3 tahun lalu kamu meminjamiku 1 juta. Sesuai perjanjian, cek ini 10 kali lipat Qin Yuan Zhou. Aku tidak berutang padamu lagi. Kamu pikir aku kekurangan puluhan juta ini? Chu Yu, kamu harus menghitung sejelas ini denganku. Akunnya sudah jelas agar orang bisa pergi dengan bersih. Kenapa harus bicara setega ini? Selama 3 tahun ini, kemanjaan yang kamu berikan padaku, sup yang kamu masak sendiri, badai yang kamu halangi untukku. Bagaimana mungkin aku tidak tergoda? Aku sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Condong padamu, aku tidak bisa tinggal. Di hatimu, cahaya bulan putih yang tak pernah muncul seperti sebilah pedang tergantung di atas kepalaku. Ketergantungan ini. Apalagi aku tidak ingin menunggu sampai suatu hari. Perintah darimu membuatku dengan memalukan, memberikan tempat untuk kekasih hatimu. Yuan Zhou, kita jangan berpura-pura lagi. Selama 3 tahun ini, kamu baik padaku, aku akui, aku pernah tergoda, aku selalu sadar, aku selalu tahu kamu punya orang yang kamu suka. Aku tahu aku sebagai Nyonya Qin ini hanyalah yang kamu gunakan untuk mengenang seseorang atau tameng untuk menghadapi keluarga. Sebenarnya, aku juga punya seseorang yang aku suka. Jadi kamu selama 3 tahun ini tidak mau terbuka denganku, selalu menghitung sejelas ini denganku. Itu karena kamu pikir aku punya orang yang aku suka. Namat. Kalau begitu aku ingin dengar yang bisa membuatmu mengingat selama bertahun-tahun, bahkan aku tidak bisa menghangatkannya. Kekasih hati itu siapa sebenarnya? Kenangan itu sudah terlalu lama, saking lamanya aku hampir lupa apakah benar ada orang seperti itu. Atau hanya halusinasiku. Saat sekarat, waktu kecil aku ditinggalkan nenek di jalanan Gangcheng. Saat itu hujan deras. Aku pikir aku akan mati di sudut jalan, seorang kakak laki-laki menyelamatkanku. Dia tidak hanya mengantarku kembali ke
keluarga Chu tapi juga mengajakku makan enak. Aku hanya ingat dia berasal dari Shangjing, tapi seperti apa tepatnya aku tidak tahu. Itu pertama kalinya ada orang yang baik padaku. Di keluarga Chu, semua orang memandangku penuh perhitungan, hanya saat dia memandangku matanya bersinar, jadi aku selalu berpikir, seumur hidup ini harus berterima kasih padanya. Sejujurnya, Yuanzhou selama 3 tahun ini, aku goyah berkali-kali, aku suka. Di sini suka kamar tidur yang penuh gaya putri ini, bahkan sedikit tergila-gila pada ilusi yang kamu berikan padaku, tapi aku sudah terlalu sering ditinggalkan sejak hari ibuku meninggal. Aku tahu, ketergantungan adalah racun paling berbahaya di dunia. Jika tahu hati orang lain bukan milikku, tahu aku hanyalah pengganti sementara, aku tidak akan pernah membiarkan diriku terperosok ke dalam ketergantungan yang tak bisa lepas. Xiao Yu, apa yang membuatmu berpikir, mata? Orang di hatiku bukan dirimu? Kamu bilang, apa? Aku, Qin Yuanzhou, seumur hidup hanya pernah diancam oleh satu wanita. Di jalanan Gangcheng tahun itu, ada seorang gadis kecil yang matanya hijau karena lapar. Agar aku mengajaknya makan kenyang, dia malah menarik lengan bajuku dan bilang ingin menikah denganku. Gadis kecil itu galak sekali waktu itu, bilang budi tak terbalas. Setelah dewasa dia akan datang ke Jingcheng untuk menikahiku. Xiao Yu, hal ini, aku tidak pernah melupakannya. Kamu. Benar-benar kamu? 15 tahun? Kamu duduk di sampingku selama 3 tahun, aku tidak mengenalimu sama sekali. Orang di samping tempat tidur, ternyata benar-benar orang yang di hati. Ternyata selama 3 tahun ini, semua kelembutan dan kesabaran itu bukanlah sedekah, melainkan balasan yang ditunggunya selama 15 tahun. Masih menangis? Apa aku tadi menyakitimu? Jangan menjauh dariku lagi, uang itu tak perlu dikembalikan. Utang keluarga Chu yang kacau itu, jangan lagi kau tanggung sendiri. Mulai hari ini, baik Chu Heng maupun Huo Jingqi, tak ada yang bisa menyakitimu lagi. Serahkan saja pada istriku. Mulai sekarang, lebih bergantung padaku. Ya? Sejak datang ke Jingcheng, memiliki Qin Yuanzhou sebagai sandaran, akhirnya aku tidak perlu lagi seperti di Gangcheng, berjalan di atas es tipis. Hari-hari penuh kecemasan dan insomnia itu akhirnya berlalu. Bahkan lingkaran hitam yang bertahun-tahun tidak hilang ini pun menghilang. Nona Jiu, karena kau ada di rumah, jangan berlama-lama. Tuan dan Nyonya Chu sudah tiba di Jingcheng untuk menghadiri pesta besar lingkaran elit malam ini. Tuan berkata, suruh kau sekarang juga menemui mereka. Ada urusan keluarga yang perlu dibicarakan. Apa kau dengar kataku? Jangan kira kau sudah menjadi nyonya muda begitu menikah ke keluarga Qin. Di mata keluarga Chu, kau tetap anak haram yang tak pantas. Kau berani melawan perkataan Tuan. Bagus, kau sudah hebat. Sejak kecil kau sudah licik dan pendiam begini. Sudah menikah, kau jadi sombong? Ekormu naik ke langit ya? Chuyu, kau ingat baik-baik. Jangan lupa waktu kecil di dekat kandang anjing. Siapa yang memberimu makan, sehingga kau bisa hidup sampai sekarang? Oh ya, aku jadi tahu sesuatu yang baru. Seorang kepala pelayan, berani datang ke rumah Qin dan menyentuh istriku. Tuan Qin, aku hanya menjalankan perintah Tuan, ingin mengajak Nona Jiu kembali untuk bernostalgia. Nona Jiu, dia adalah nyonya muda keluarga Qin. Dia adalah seumur hidupmu, tuan yang tidak akan pernah bisa kau dekati. Karena keluarga Chu sudah datang ke Jingcheng, mereka harus mengikuti aturan Jingcheng, ingin menemui istriku Qin Yuanzhou. Kirim surat janji, tunggulah, itu setidaknya sopan santun. Kau, seorang pembantu, datang ke rumah Qin berkata seenaknya, bahkan ingin menyentuh istriku, aku lihat keluarga Chu meremehkanku, atau meremehkan aturan di Jingcheng ini. Tuan muda Qin, ampuni saya. Chu Yu, cepat, katakan sesuatu untukku. Aku melihatmu tumbuh besar. 3 tahun lalu, aku adalah orang yang di pesta pemberian bunga diejek anak haram yang tak punya rumah. 3 tahun kemudian, aku berdiri di pusat hiruk-pikuk paling bergengsi di ibu kota ini pusatnya. Itu dia nyonya muda Qin benar, lebih baik melihat sendiri daripada mendengar 100 kali.
Nanti Qin Yuanzhou datang bersulang. Aku harus memegang status sebagai mertua. Jangan biarkan dia meremehkan keluarga Chu kita. Yuanzhou, sudah lama mendengar nama besar, sudah 3 tahun. Ini pertama kalinya kita bertemu secara resmi. Entah apakah keluarga Qin terhadap putri kecilku ini masih puas atau tidak. Siapa orang tua ini? Dari mana? Tidak kenal. Dengar logatnya, dari selatan berani bicara seperti itu di depan tuan muda Qin, gila ya. Dia pikir nama keluarga Chu-nya berlaku juga di ibu kota. Siapa sangka di bawah raja ini tidak ada yang kenal dia. Cuyu, kamu bisu, orang tua dan kerabat, datang jauh dari Gangcheng menemuimu. Kamu bahkan tidak inisiatif menyapa. Biasanya juga tidak menghubungi keluarga nikah dengan keluarga kaya. Lupa asal, bahkan rasa hormat dan bakti, yang paling dasar pun hilang. Yang tidak tahu mengira putri dari keluarga Chu tidak punya tata krama. Tuan Muda Qin marah nih. Menjauhlah dari keluarga ini. Jangan sampai kena darah. Yuanzhou, lihatlah, nyonya besar ini juga terburu nafsu. Omongannya sedikit kasar. Kita semua, satu keluarga. Sial di Gangcheng. Siapa yang berani mengabaikanku seperti ini? Bisnis keluarga di Gangcheng sudah mentok. Mau masuk ke ibu kota. Tidak mungkin tanpa alasan yang jelas. Awalnya berharap pada beberapa perusahaan tua, yang bergerak di ekspor-impor sebagai pelopor. Tapi siapa sangka akhir-akhir ini tiba-tiba di tengah jalan muncul perusahaan kecil yang tidak terkenal seperti anjing gila merebut order di mana-mana. Saham pun diencerkan dan diakuisisi dengan harga murah. Kalau tidak karena sudah tidak ada jalan, aku tidak akan teringat masih ada anak buangan di ibu kota ini. Cuyu, katakan sesuatu dong. Perusahaan ayahmu, akhir-akhir ini. Xiao Yu, kesulitan keluarga juga kau tahu. Bagaimanapun, darah lebih kental dari air keluarga Qin yang begitu besar. Asal kau mengucapkan satu kata. Akuisisi kecil-kecilan itu bukan masalah sama sekali. Ayah sekarang baru ingat darah lebih kental dari air. 3 tahun lalu ketika jalur penerbanganku dibeli habis, aku membeli tiket pesawat dengan uang sendiri untuk datang ke ibu kota. Darah itu tidak pernah terlihat hangat. Coba lihat, pakai jubah naga pun tidak seperti putra mahkota. Dulu kalau bukan karena dia menggunakan cara licik, mengambil perhatian dari kakak ketiganya, posisi nyonya muda keluarga Qin ini mana akan sampai padanya. Seorang anak haram, orang itu ya, harus tahu diri. Perhatian yang dirampas, pasti akan dibayar kembali. Entah sudah berapa tahun dia menemani orang di ibu kota, sampai tidak berani mengangkat telepon dari rumah. Menurutku sih dia merasa bersalah, tidak berani menemui sanak saudara di kampung halaman. Qin Yuanzhou. Apa? Baru 3 tahun berlalu. Sudah tidak kenal suaraku? Lalu orang yang katanya kamu suka, tidak mau pulang bersamaku, begitu sampai sini langsung berubah cerita. Perhiasan senilai jutaan, diberikan oleh Qin Yuanzhou padamu? Cuyu, kamu benar-benar berubah. Jadi sangat materialistis, sangat asing bagiku. Jingqi, aku memang berubah. Aku berubah menjadi tidak perlu lagi melihat ekspresi orang lain. Aku hidup. Aku berterima kasih padamu yang dulu di lubang lumpur keluarga Chu melindungiku bertahun-tahun. Tapi jangan lupa, saat di pesta pemberian bunga, kaulah yang mendorongku pergi, kaulah yang memilih meninggalkanku. Sekarang, kamu pakai nada sinis seperti itu untuk menyindirku, apa kamu tidak merasa terlalu konyol? Dan dulu aku tidak membohongimu, orang yang kusukai, sekarang ada di sisiku. Kamu bicara soal kebahagiaan? Cuyu, apa kau lupa ikatan kita selama belasan tahun ini, saling mengenal dan menghargai? Dulu meski tidak kuucapkan, tapi di hatiku, selama ini aku ingin menikahimu. Ingin menikahiku? Lalu bagaimana dengan Xie Wan? Wanita yang di pesta pemberian bunga. Kau puji sendiri, berstatus tinggi, anggun dan elegan sebagai mempelai wanita. Bukankah seharusnya dia, Xie Wan? Itu kan acara besar seluruh Gangcheng, saat itu, semua kamera media mengarah ke sana. Kau sendiri memberikan bunga padanya, sendiri menginjak-injak martabat yang seharusnya menjadi milikku. Huo Jingqi,
Sekarang kau datang ke Sanjing bicara soal ikatan, di mana kau tempatkan Siewan, dan harga dirimu yang menyedihkan itu, di mana kau letakkan. Kenapa diam? Sedang memikirkan cara menenangkan Siewan yang disembunyikan keluarga Huo. Semua media di Gangcheng mengawasi Siewan, dia dengan gelar Nyonya Muda Huo pamer kemana-mana, akhirnya malah jadi bahan tertawaan yang tidak berguna. Keluarga Huo demi menjaga nama baik, terpaksa bersikap rendah hati, bahkan putra mahkota sepertimu harus diasingkan ke ibu kota untuk menghindari badai. Huo Jingqi, ini perlakuan istimewa yang kau berikan padanya. Aku tidak menyangka akan jadi begini. Aku hanya ingin memberi kompensasi padanya. Kompensasimu? Mendorong seorang mahasiswa bantuan ke puncak ombak, lalu memenjarakannya dalam sangkar yang gelap gulita. Cuyu, dengarkan aku sudah putus dengannya. Asal kau mau. Keluarga Huo, apa artinya? Sebuah keluarga yang urusan rumahnya saja berantakan, dibuat kacau oleh seorang mahasiswa bantuan. Pantas aja main cinta di sini. Yang kubina sendiri, benda kecil ini, kukira hanya pion yang patuh, siapa sangka, ternyata serigala berbulu domba. Cuyu, aku selama ini terus menyelidiki siapa sebenarnya yang di belakang layar secara jahat menjual saham keluarga Chu dan siapa yang tanpa memikirkan biaya menelan aset cabang kedua dan ketiga. Apa yang paman katakan? Aku tidak mengerti. Tidak mengerti? Kalau begitu, perusahaan Lin Chu yang baru muncul di ibu kota bukankah kamu yang mengendalikannya dari belakang? Kesalahan terbesarku adalah melepaskanmu 3 tahun lalu membiarkanmu mengumpulkan cukup modal dan kembali untuk merebut kekuasaanku. Tampaknya dia akhirnya menemukannya jaring yang aku bangun dengan susah payah selama 3 tahun akhirnya malam ini benar-benar terbongkar olehnya. Investasi Lin Chu. Aku menyelidiki selama setengah bulan penuh. Setiap perputaran dana, setiap langkah saham. Tindakan rapi dan tajam seperti pisau bedah. Paman, itu yang kau ajarkan padaku, orang tanpa kelemahan berani bertaruh habis-habisan. Aku hanya mengembalikan apa yang kau ajarkan kepada keluarga Chu tanpa mengubah apapun. Jadi, Cuyu, kau harus mengakui kau memang di antara lebih dari 20 anaknya yang paling cemerlang. Jika kau bukan anak haram, yang tidak bisa muncul ke permukaan. Betapa indahnya. Orang tua itu kali ini dalam bahaya. Selagi istri pertama masih di rumah sakit, ambil uang dan cepat pergi keluarga. Chu ini tidak ada hubungannya dengan kita lagi. Abadilang. Sampah, semuanya sampah. Perusahaan sekarang disita oleh pemegang saham misterius itu. Kalian, bahkan, siapa lawannya tidak tahu. Bu, orang itu memiliki 40% saham. Dia akan memaksakan restrukturisasi dewan direksi. Apa yang harus kita lakukan? Ayo pergi. Beberapa tahun tidak kembali. Pemandangan di sini masih tidak ada kemajuan sama sekali. Waktu kecil selalu merasa dunia luar penuh badai, jadi mati-matian ingin berlindung di rumah, berpikir setidaknya bisa makan dan bertahan hidup. Sampai setelah pergi baru sadar ternyata semua badai yang kualami seumur hidup semuanya berasal dari apa yang disebut rumah itu. Ke rumah sakit. Anjing. Di mana anjing-anjing itu? Mereka membawa kabur. Uang tabunganku berani mengkhianati. Aku akan membunuh mereka. Sudahlah, berhenti menangis. Sudah kubilang, jangan terlalu genit di luar. Sekarang begini jadinya. Wanita-wanita cantik di rumah itu lari lebih cepat dari siapapun. Menurang duar, menurang duar, menurang duar, keriang duar, keriang duar. Lihat dirimu sekarang. Kecuali aku, istri sahmu sekarang. Di seluruh Gangcheng, siapa lagi yang mau menjengukmu? Cuyu, hahaha, aku masih punya Cuyu. Lihatlah putriku menikah ke keluarga Qin di ibu kota. Dia menikah dengan baik. Aku punya keluarga Qin sebagai sandaran. Coba lihat serigala-serigala di luar yang ingin mengambil keuntungan dari kekacauan. Siapa yang berani menyentuhku lagi? Hahaha.
Cukup sudah keributan ini. Hari ini aku datang, bukan untuk mendengar pamer tentang keluarga Qin. Aku datang untuk memberitahu ayah, tolong, segera tanda tangani pengalihan saham ini, kekacauan yang tersisa. Akan aku urus. Kamu berani? Kamu anak haram yang tidak boleh terlihat. Kamu hanya pion di tanganku. Bahkan jika aku mati, harta hanya bisa kutinggalkan untuk putra sahku. Kamu tidak akan mendapat 1 sen pun. Sepertinya Anda belum paham situasi. Aku lupa memberitahumu, selain yang kamu pegang erat ini, sisanya yang tersebar di berbagai bagian dan cabang saham yang dipegang oleh cabang. Sudah dalam 3 tahun ini, aku diam-diam mengumpulkan semuanya. Jika kamu tanda tangan, masih bisa menyisakan biaya pengobatan. Jika kamu tidak mau, aku juga bisa sebagai pemegang saham utama, langsung mengadakan rapat pemegang saham. Secara resmi mengeluarkanmu direktur yang sudah kehilangan kemampuan bekerja dari jabatan, perusahaanmu akan kuambil, sumber dayamu juga kuambil. Anda tidak punya pilihan, jika Anda tanda tangan. Ruang rawat ini, tim medis terbaik di sini. Aku yang tanggung semuanya. Jamin Anda masih bisa bernapas di sisa hidup. Jika Anda tidak ingin menandatangani, aku bisa membantu Anda dengan tanganku sendiri. Perusahaan Linchu, yang dalam 3 tahun ini menelan beberapa properti eksternalku, itu milikmu? Ayah, sungguh, langka, sekian tahun, untung Anda tidak lupa bahwa ibu saya bernama Margalin. Kamu benar-benar mengambil semua saham. Dia bagaimana? Sisanya dia, biaya medis, perawatan, dan properti. Tidak ada sisa 1 sen pun. Mulai sekarang, satu-satunya ahli waris sah keluarga Chu, hanya aku, Chu Yu. Selamat datang, Direktur Chu. Wo Jingqi, ayah istri pertama. Kalian pikir ini hanya akhir? Tidak, ini hanya awal era Chu Yu.